Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Malabahan, yang terhormat Bapak Ibu guru-guru SMP Negeri 3 Malabahan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan rapat dinas sekaligus untuk melaksanakan sosialisasi mengenai budaya positif di sekolah. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita dari besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Ulun hari ini akan menyampaikan yaitu tentang budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Ini terkait dengan kurikulum baru yang namanya Merdeka Belajar. Mungkin dulu sudah pernah dengar apa itu Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu ternyata kalau kita mengira kan bebas anak-anak sebebas-bebasnya. Tidak seperti itu. Artinya Merdeka Belajar itu anak-anak merdeka tetapi tidak bebas-bebasnya. Jadi bebas yang seperti apa yang Merdeka Belajar? Sedikit ulun sampaikan di sini. Ulun bukan ahlinya juga sebenarnya. Mungkin ibu yang lain lebih ahli sebenarnya. Cuma ulun menyampaikan apa yang sudah ulun pelajari. Yang pertama adalah budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif di sini merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Yaitu seperti apa? A, murid itu A. Jadi kita B, murid B. Kita mau murid harus ikut dengan kita. Nah, ternyata pada budaya positif hal yang seperti itu ternyata tidak berlaku dalam Merdeka Belajar. Jadi seperti apa? Budaya positif di sini kita membentuk budaya kepada anak-anak. Kita kan ada tata tertib. Tata tertib itu kalau anak melanggar otomatis kena sanksi. Sanksinya mengikat, sudah jelas. Kalau melanggar ini sanksinya ini, melanggar ini sanksinya ini, sudah pasti mengikat. Nah, kalau budaya positif ini kita tidak memberikan sanksi yang mengikat, melainkan kita membuat semacam kesepakatan dengan anak-anak kita. Misal anak-anak siapa yang terlambat, maka mereka sendiri yang menentukan harus apa mereka kalau mereka terlambat. Kalau misalnya ada anak-anak yang mencontek tertangkap basah, tidak langsung serta-merta kita tangkap, kita hukum, kita omeli, kita jemur misalnya, tidak seperti itu. Tetapi kalau ada yang mencontek, kemudian kita buat kesepakatan. Apabila si A mencontek, maka hukumannya dia harus apa? Dia sendiri yang menentukan. Nah, jadi anak-anak merdeka bebas menentukan hukuman yang mereka alami, sehingga awalnya akan terbentuk budaya. Budaya artinya bukan pada sistem yang memaksa, tetapi kesadaran sendiri mereka. Ibu Intan mungkin lebih paham daripada ini. Nampak belum? Selanjutnya, setelah budaya positif, maka muncul disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu disiplin yang menumbuhkan kesadaran sendiri tanpa kekerasan dan ancaman. Ini adalah lanjutan dari budaya. Apabila anak-anak sudah terbentuk budayanya dia, artinya dia sendiri yang menentukan, kemudian akan terbentuk disiplin juga. Itu harapannya. Sehingga tanpa dengan ancaman pun mereka sudah berdisiplin. Itu harapannya, tetapi penerapannya mungkin tidak semudah yang kita bayangkan ya. Artinya kita sudah sambil dengan hukuman pun masih belum maksimal ya, apalagi dengan ini. Tapi ini sebagai gambaran awal. Artinya apa yang maksud dengan disiplin positif? Yaitu kita mendidik anak berdisiplin, tapi yang muncul dari kesadaran sendiri. Misalnya kalau anak-anak itu terlambat, dia sadar, oh kalau saya terlambat, saya tidak mendapatkan ilmu. Bukan kalau saya terlambat saya akan dijemur, bukan seperti itu misalnya. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi, sehingga mereka bisa menanamkan nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Jadi dia berdisiplin ini bukan karena dia takut A, takut B, takut C, tapi karena dia merasa nilai-nilai itu tertanam di dalam sanubari mereka, dan mereka dengan sendirinya menanamkan disiplin tersebut. Sekali lagi ini menyampaikan tidak semudah yang dikatakan, tetapi
Memang demikian, artinya bukan cuma kita yang kesulitan, sekolah-sekolah maju pun seperti bahkan waktu magang gue pernah di Surabaya, sama aja kayak kita juga banget lagi. Artinya susah diatur juga anak-anaknya sama. Ini disiplin positif. Terakhir setelah disiplin positif, maka akan terbentuk keyakinan kelas. Apalagi keyakinan kelas, yaitu kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses belajar mengajar. Jadi keyakinan kelas ini artinya lebih daripada disiplin lagi. Anak-anak itu yakin dengan sendirinya dia. Seperti kita misalnya naik sepeda motor tanpa helm, kita merasa tidak aman. Artinya kepala kita yang berbahaya. Kita yakin pakai helm seperti itu. Atau kalau murid-murid kita tanamkan bagaimana mereka supaya yakin bahwa peraturan itu adalah untuk mereka sendiri. Jadi dari tiga tadi, budaya, kemudian disiplin, akhirnya muncullah keyakinan. Ini adalah salah satu penerapan peraturan yang ada pada kurikulum Merdeka Belajar. Terus bagaimana kalau anak-anak melakukan kesalahan? Ternyata ada lagi yang namanya segitiga restitusi. Ini untuk mengatasi apabila anak-anak mengalami atau melakukan kesalahan. Apa ini segitiga restitusi? Mudah-mudahan nampak aja. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini adalah bentuk dari segitiga restitusi. Mudah-mudahan nampak. Apa ini menstabilkan identitas? Ini ternyata untuk mengetahui kesalahannya seperti apa. Misal, apabila ada anak melakukan kesalahan, misal dia mencontek tertangkap basah, apa yang kita lakukan? Maka yang pertama kita lakukan menurut kurikulum 2000 atau kurikulum Merdeka Belajar ini tidak serta-merta kita marahi langsung, melainkan kita ternyata berita dan mungkin pas dengan yang dimiliki oleh kita atau guru-guru yang lain, yaitu kita sampaikan bahwa oh ternyata setiap orang bisa melakukan kesalahan, begitu. Jadi tidak langsung disaliki. Sulit tapi ini kok saya dulu bingung nih. Jadi kita sampaikan bahwa anak-anak jangan bersedih karena kamu mencontek, karena setiap orang pun pernah melakukan kesalahan, begitu. Selanjutnya sampaikan lagi, kamu ini bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Orang lain pun juga pernah melakukan kesalahan. Guru pun juga bisa melakukan kesalahan sama aja. Terus apakah cuma sampai di situ? Tidak, belum selesai. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Yaitu ini kita tanyakan alasan dia, kenapa dia mencontek. Pastinya karena supaya nilai tinggi, ya kan? Pasti begitu. Jadi dia tanyakan alasan mengapa. Ini validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, kalau kamu mau nilai tinggi, kita beri lagi pertanyaan. Adakah cara yang lebih tepat atau lebih efektif untuk nilai tinggi selain mencontek? Ini segitiga yang kedua. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa nih? Menanyakan keyakinan ini, terus kita kembalikan lagi ke kesepakatan kita yang sudah disampaikan tadi. Artinya, anak-anak kamu tadi kan ingat ya kesepakatan kita kalau ada yang mencontek maka harus meresum misalnya 2 lembar seperti itu. Dan terakhir baru ditanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kamu mencontek nanti jadi seperti apa? Apakah jadi akan baik atau tidak? Nah, sehingga dalam hal ini mereka menyadari kesalahannya sendiri, kemudian memperbaikinya. Jadi ini adalah ciri khas dari kurikulum 2013. Tidak boleh kita langsung memberi hukuman kepada murid. Ini sekedar perkenalan buat ibu mungkin. Ulun juga bukan berarti ahli dalam hal ini ya. Sama aja artinya kita kadang-kadang juga kesulitan menghadapi murid-murid, apalagi yang kalau tidak diberi hukuman ya, yang diberi hukuman sudah tidak takut dia misalnya. Tapi memang ini adalah ciri-ciri kurikulum 2013. Jadi guru jangan terkejut
apabila nanti misalnya kurikulum ini memang dilaksanakan, hal yang seperti ini akan kita terapkan di sekolah kita. Iya, mungkin itu yang ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ulun juga minta maaf kalau belum menyampaikan, tadi belum bisa melaksanakan. Ibu mau menajamkan yang segitiga, terus yang segitiga. Nah itu kan tadi yang dicontohkan Tian tadi, anak yang mencontohkan. Apakah ini berlaku untuk perbuatan atau anak yang bukan masalah yang mencontohkan, misalnya dia membuli kawan, ataukah juga dia berbuat yang di luar tidak pernah kita yang saya katakan apakah nanti secara bersamaan pertanyaannya itu seperti bahwa itu satu. Terima kasih pertanyaannya. Kalau mencontek itu kan lebih mudah, contohnya bagaimana kalau ada kesalahan yang lain yang lebih berat daripada mencontek. Banyak kasus-kasus yang kita temui. Jadi ini cuma contoh. Pertanyaannya tidak harus sama persis seperti ini. Jadi bisa juga kita lebih tajam. Artinya tidak terlalu lembut, tidak terlalu, artinya anakku sayang, tidak harus seperti itu. Artinya kita juga bisa tegas di sini, tetapi tegasnya tidak dengan mencaci maki seperti itu. Gitu. Tapi tetap kita sampaikan ujung-ujungnya nih. Kalau kamu mau jadi seperti ini, kamu mau jadi seperti apa nantinya? Artinya kalau kamu berbuat yang tidak baik seperti ini, membuli teman misalnya, kalau dalam hukum apa yang akan terjadi? Kalau di sekolah kan masih dilindungi oleh undang-undang anak, artinya tidak mungkin sampai ke kepolisian. Tapi kalau sudah ke ranah yang lebih dewasa, ke ranah hukum, sangat berbahaya sekali. Misal kita membuli seorang karena kita beda persepsi politik dengan si A, kita sandingkan tokoh ini dengan tokoh ulama misalnya. Nah itu kan kalau dia tidak terima, pasti sudah masuk ke ranah hukum, berbahaya. Jadi Bu, pertanyaannya mirip-mirip, tetapi bisa lebih tegas. Kalau tingkat kesalahannya lebih berat, sudah pasti lebih tegas. Cuma yang kita hindari tadi yang mencaci maki seperti itu. Inggih. Tapi tetap ujung-ujungnya ini, kamu nanti mau jadi apa kalau kayak gini? Itu supaya dia sadar, ceritanya seperti itu. Mudah-mudahan sambil kita doakan anak-anak kita. Ya, terima kasih Ibu. Good morning students. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Okay, next absent today. Siapa yang absent hari ini? Siapa tidak hadir? Oh, hadir. Okay, students, today before starting the lessons, I want to make something like our classroom agreement. Do you know? Kesepakatan kelas namanya. And today we will make the students' agreements for this semester. Are you ready? Ready. Good. Classroom agreement or kesepakatan kelas. Okay. Now I want you to give your opinion, pendapat kamu. And what will be our classroom agreement? Are you ready? Ready. Good. Number 1. What do you think? Apa kira-kira? Please raise your hands. Apa namanya? And please tell us about your opinion. Yes, listen. Mengerjakan tiket, Pak. Mengerjakan tiket. Good.
Yes, who again? Yes, Fitri. Disiplin. Disiplin. Good. And then, who again? Satu lagi. Yes, masker. Memakai. Wajib pakai masker. Good. What again? Tadi? Aldo? Yes? No? Yes. Membuang sampah pada tempatnya. Very good. Sampah pada tempatnya. And then what again? Lagi. Yes? Tidak boleh terlambat. Good. Number 5, tidak boleh terlambat. Very good. Any more? Ada lagi? Yes? Ayo. Tidak boleh ribut. Good. Okay, very good. Any more? Ada lagi? Yes, Iksan? Tidak boleh keluar saat ada pelajaran. Tidak boleh keluar ya. Atau harus minta izin mungkin dulu ya. Iya, Pak. Oke, good. Minta izin kalau mau keluar. Oke, very good. That's enough? Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup? Oke, students, this is our opinions about our classroom environment atau kesepakatan kelas. Can you do this? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, saya harap bisa. And please give applause to ourselves. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, lalu terima kasih. I want to say thanks for you and this is our classroom agreement. And please do this together. Kita kerjakan sama-sama ya. Oke.